Lalu apakah artinya perang benar-benar akan selesai? Kita bahas bersama Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana, yang telah hadir di studio. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Dan juga melalui sambungan virtual ada peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence, Aisyah Kusuma Sumantri. Selamat malam, Mbak Aisyah. Selamat malam, Mas Radi. Ya, saya ke Prof. Hik dulu ya, Mbak Aisyah. Prof. Hik, Abbas Araghchi tegas, pesan bukan negosiasi katanya. Yeah. Tapi di sisi lain Trump sebut pembicaraan ini mengenai perang. Nah, dalam perspektif hukum internasional, apakah pertukaran pesan langsung antara pejabat tinggi ini dikategorikan sebagai negosiasi resmi meski satu pihak menyangkal, dan apakah ini memenuhi pasal 33 Piagam PBB tentang penyelesaian damai sengketa? Ya, sebenarnya tidak harus seperti itu ya interpretasinya. Karena yang saya lihat selain Menlu Iran mengatakan bahwa ini bukan negosiasi, juga ada surat terbuka dari Presiden Iran yang mengatakan bahwa kita tidak dalam situasi atau posisi bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Bahkan sebagaimana tadi diberitakan, Iran justru melancarkan serangan-serangan ke Israel dan kepentingan-kepentingan Amerika Serikat di negara Teluk. Jadi Iran mau menyampaikan melalui dua tindakan. Pertama, pernyataan-pernyataan di media. Yang kedua adalah melakukan serangan-serangan bahwa mereka tidak dalam posisi bernegosiasi dan tidak ingin menyatakan bahwa mereka akan sampai pada suatu kesepakatan dengan Amerika Serikat. Karena mereka prinsipnya adalah kalau kami terus diserang, kami akan membela diri dan kemudian kita melakukan resistensi untuk sampai kapanpun. Kira-kira seperti itu. Oke. Kalau gitu saya ke sisi intelligence. Mbak Aisyah, dari analisis intelijen strategi khususnya, mengapa Iran memilih mengakui pesan-pesan ini secara terbuka tapi langsung menegaskan ini bukan negosiasi kira-kira, Mbak Aisyah? Iya, karena kan dari awal kalau kita lihat, kita harus perhatikan juga pola yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat ini sejak beberapa minggu yang lalu berusaha untuk mengultimatum. Dan mulai 48 jam, 5 hari, 10 hari, 3 minggu, lalu kemudian sekarang ada permintaan untuk kemudian bisa melakukan peace talk sebenarnya dan ceasefire dengan Iran. Nah, yang kita lihat di sini adalah sebenarnya ada keinginan Iran untuk stalling the war. Jadi ini adalah war of endurance, di mana kemudian pihak yang bertahan lebih lama itu yang akan memenangkan peperangan. Jelas sekali kalau misalnya di sini Amerika Serikat berusaha untuk melakukan ceasefire karena memang ada posisi tidak menguntungkan yang didatangkan dari oposisi pihak Senat ya dan kemudian Kongres di dalam negeri Amerika Serikat dengan suara-suara yang protes dari dalam negeri, khususnya adalah dari masyarakat yang sampai sekarang kebutuhan hidupnya ini semakin sulit ya karena BBM naik, lalu kemudian rantai pasoknya juga terganggu. Saya rasa di sini Iran mau menyampaikan sebenarnya ini sebuah bentuk dari psychological warfare juga yang mengatakan bahwa Iran ini tidak akan mengakhiri perang kalau terma yang diajukan oleh Amerika Serikat itu masih tidak memenuhi syarat. Karena di sini sebenarnya Iran itu kan memiliki bar yang cukup rendah untuk bisa menghentikan peperangan, untuk bisa keluar dari peperangan ini dengan victorious ya, dengan kemenangan gitu. Barnya adalah rezimnya bertahan. Sementara untuk Amerika Serikat, ini kan objective of war-nya apa? Dia terus berganti-ganti dari awal sampai sekarang gitu. Yang jelas kita tahu bahwa pembicaraan tentang nuklir ini sebenarnya sudah dibicarakan sejak tahun 2025 kemarin. Tetapi pada akhirnya sekarang saya rasa untuk kemudian bisa bilang bahwa rezimnya tetap ada tidak apa-apa, lalu kemudian Hormuz tetap kemudian berdiri di situ, ini merupakan tanda sebenarnya bahwa Amerika Serikat itu secara signaling itu kehilangan dominasi atas peperangan ini. Meskipun tadi dikatakan Araghchi bahwa Menlu Iran ini sering berkontak dengan utusan Amerika Serikat. Yang terakhir Steve Witkoff. Artinya ini kedua belah pihak sudah tahu masing-masing situasinya, Mbak Aisyah ya? Iya, jadi Amerika Serikat sekarang sebenarnya kemarin berusaha untuk mencari interlokutor sebenarnya. Siapa yang kira-kira bisa dijadikan pihak untuk menjalin komunikasi yang lebih baik di antara Iran dan Amerika Serikat. Kalau dari Iran, posisinya memang sudah jelas, standing position-nya adalah mereka tidak akan melakukan negosiasi. Nah, setidaknya ya kita melihat bahwa sekarang Amerika Serikat kan berusaha untuk melakukan coercive diplomation sebenarnya. Dan Iran tidak bisa kemudian melakukan itu sementara masih ada serangan-serangan yang terjadi di wilayahnya. Tadi Mbak Aisyah mengatakan, Prof, war of endurance. Ini siapa yang kuat-kuatan aja begitu. Nah, kalau komunikasi ini gagal, yang seperti diutarakan oleh Araghchi tadi, berkomunikasi dengan US begitu ya, dan Amerika Serikat akhirnya tetap melakukan
ground invasion, invasi darat. Bagaimana hukum perang jus ad bellum dan jus in bellonya kira-kira? Oke, sebelum sampai di situ ya, saya ingin menyampaikan bahwa kita ini dealing dengan Trump sebagai presiden Amerika yang sangat manipulatif. Jadi tadi kontak-kontak tadi yang mungkin oleh Trump dianggap ini ada negosiasi, ya kan? Tapi kan Arachi mau mengatakan bahwa nggak seperti itu, ya, bahwa memang saya melakukan kontak-kontak dengan Steve Witkoff, tapi tidak dalam konteks negosiasi, karena kita tahu pada waktu difasilitasi oleh Menlu Oman, itu pertemuannya juga kan nggak tatap muka, jadi saling ketemu terus ini dan sebagainya. Nah, sekarang mungkin Trump itu kan sangat manipulatif dan kita tahu lah karakter pelaku bisnis gitu ya, yang Trump itu berasal gitu ya, yang kadang-kadang dia bermain kartu gitu kan. Jadi misalnya ada kapal-kapal yang boleh keluar dari Selat Hormuz, itu Iran yang sebenarnya mengatakan bahwa oke, Anda sahabat, Anda teman boleh keluar, tapi oleh Trump dibilang ini berkat saya, bahkan 8 kapal keluar untuk ke Amerika Serikat. Kita nggak tahu apakah benar atau tidak begitu ya. Nah, jadi ini yang juga harus kita pahami. Yang kedua yang kita harus juga pahami adalah di Amerika Serikat sendiri ini kan sedang mendapat tekanan. Tadi Mbak Alisa juga menyampaikan bahwa rakyatnya kemarin 8 juta turun ke jalan, kemudian dari Kongres, dari para politisi, bahkan Joe Kent, mantan direktur dari kontraterorisme, itu waktu dia resign, dia menulis surat bahwa Iran bukan imminent threat, bahwa perang ini sebenarnya adalah perang Israel, ya, yang mendorong-dorong Presiden Trump. Nah, oleh karena itu di sini Trump itu perlu untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat di Amerika Serikat bahwa I'm doing my job gitu ya. Saya akan melakukan pekerjaan saya dan akan menyelesaikan dengan victorious gitu ya. Nah, caranya gimana? Dengan mengatakan bahwa sebentar lagi kita akan selesai, 2-3 minggu, selesai tidak selesai kita akan keluar, kayak baca doa, kira-kira seperti itu kan. Nah, ini yang menurut saya ini manipulatif. Nah, kalaupun nanti ada serangan darat, ini yang harus diperhatikan tentu adalah apakah serangan ini akan ke mainland Irannya atau ke pulau-pulau tertentu, misalnya Pulau Kark gitu ya, yang ada fasilitas listrik dan lain sebagainya. Karena kalau misalnya diserang langsung, itu kan bisa dianggap melanggar hukum humaniter internasional, karena ini berkaitan dengan masalah fasilitas publik. Ya, menurut hukum humaniter internasional, terutama jus in bellonya, itu nggak boleh nih. Nah, terus kemudian juga kalau kita bicara di Abu Musa, mungkin dari situ pasukan Amerika akan masuk, terus kemudian mencoba mengambil alih kendali dari Selat Hormuz, karena menurut Amerika mungkin dari pulau-pulau inilah yang kemudian banyak rudal yang akan menyasar ke kapal-kapal yang akan melewati. Nah, yang jadi masalah adalah sekarang Trump bilang lagi, tadi kan Mbak Lisa bilang bahwa dari waktu ke waktu tujuan dari perang ini oleh Trump itu berganti-ganti. Sekarang kembali lagi ke senjata nuklir. Padahal senjata nuklir sudah dikatakan bahwa Menlu Oman bilang Iran sudah tidak mau mengembangkan senjata nuklir. Bahkan 2002 ada fatwa dari Ali Khamenei bahwa haram hukumnya untuk mengembangkan senjata nuklir. Nah, sekarang kok tiba-tiba kembali lagi gitu kan? Cerita Selat Hormuz gimana? Apa Selat Hormuz misi untuk membuka itu tidak dilakukan lagi karena tidak mendapat dukungan dari sekutunya, negara NATO ataupun Amerika, Jepang dan Korea Selatan? Ini jadi pertanyaan. Jadi kalau menurut saya ini yang kita harus lihat hati-hati. Ya, pernyataan-pernyataan Trump sekarang tidak bisa begitu saja diterima baik itu oleh rakyat Amerika maupun pemerintah dari dunia maupun masyarakat dunia. Saya catat juga narasi 2 hingga 3 pekan selesai ini juga sudah berkali-kali diulang. Narasinya oleh Donald Trump. Dan saya tertarik dengan pernyataan Prof tadi bahwa Donald Trump ini businessman. Kalau saya bilangnya pedagang lah, Prof. Saya baru saja melihat video Donald Trump tahun 1987 yang bagaimana dia bernafsu untuk menguasai minyak Iran. Nah, pertanyaan saya kepada Prof satu lagi. Dari perspektif hukum internasional, tadi sempat menyinggung juga negara-negara, termasuk negara-negara NATO yang memberikan tekanan juga terhadap Amerika Serikat. Apa yang harus diantisipasi oleh negara-negara lain, terutama negara-negara sekutu dan juga negara-negara yang berkepentingan terhadap
Selat Hormuz misalnya. Ya, yang pasti negara-negara ini sudah melakukan upaya untuk tidak mau dilibatkan oleh Trump dalam perang melawan Iran. Oke. Memang Selat Hormuz itu oleh Trump dianggap sebagai entry point untuk mengajak negara-negara lain mau ikut melawan Iran, gitu ya. Memang mereka bilang kalau rezimnya memang kita setuju bahwa ini yang harus dibuat demokratis, tidak represif dan lain sebagainya. Tapi kalau ikut perang, tunggu dulu, kita tidak mau. Kalau Selat Hormuz mereka mengatakan kalau ini udah perang sudah selesai, baru kami mau masuk menyisir ranjau-ranjau dan lain sebagainya. Tapi sebelum perang selesai kita nggak mau. Itu yang membuat Trump frustrasi. Sampai kemudian dia mengatakan lebih baik kita akan pull out dari NATO. Ancaman seperti itu. Walaupun kalau dia mau keluar dari NATO itu kan harus ada persetujuan dari Kongres. Nah ini yang belum tentu Kongres akan setuju. Nah jadi sekali lagi ya Trump ini sangat mau mengajak banyak negara untuk terlibat. Tetapi banyak negara tahu bahwa kalau misalnya banyak negara yang terlibat, maka perang ini akan lebih panjang dan yang akan terdampak itu adalah negara-negara ini semua. Sekarang terkait dengan Selat Hormuz itu seperti negara Spanyol, kemudian Italia, Prancis, itu sekarang mau negosiasi dengan Iran untuk diperbolehkan keluar dari Hormuz. Demikian juga ya tentu kita. Cuman kan Iran pintar, dia bilang negosiasi boleh ke saya, tapi ada klasterisasi, yaitu yang saya bolehkan itu adalah teman saya, yang tidak boleh itu musuh saya. Nanti Trump akan marah lagi dia. Dia bilang temannya Iran berarti musuh saya dong kalau gitu kan. Ini menarik, Mbak Aisyah. Kalau tadi ada Prof. Hik mengatakan bahwa inconsistent statement dari Donald Trump ini sangat tidak bisa dipegang lah ya. Tapi based on inconsistent statement dari Donald Trump ini, bagaimana kemampuan militer dan intelligence Iran untuk juga mendeteksi lebih dini taktik-taktik statement acak yang dilakukan oleh Donald Trump ini yang alih-alih sepertinya menyerang menyerang titik-titik yang menjadi kepentingan Donald Trump. Saya akan tanyakan hal itu nanti, tapi saya jeda dulu ya Mbak Aisyah. Setelah jeda kami akan kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan perbincangan bersama Prof. Hik dan juga Mbak Aisyah. Mbak Aisyah, tadi saya tanya sebelum jeda, kalau kata Prof. Hik, Donald Trump ini pernyataannya sangat tidak konsisten gitu, sulit ditebak. Nah, sulit ditebaknya pernyataan Trump ini juga pasti akan ditangkap oleh intelijennya Iran. Kemampuan intelijen Iran menebak tidak konsistennya Trump untuk memuluskan kepentingannya di Timur Tengah, terutama di kawasan, bagaimana? Nah, saya rasa kalau kita lihat, ini sekarang kita tidak lagi berbicara tentang tipe perang generasi ketiga, keempat, tapi kita sudah sampai ke perang generasi kelima, di mana kemudian ini ada yang namanya cognitive warfare, psychological war, dan kemudian information operations. Itu yang kemudian dimainkan oleh Iran maupun oleh Amerika Serikat. Nah, untuk Amerika Serikat sendiri, sekarang narasi-narasi yang berusaha mereka kemukakan ke publik itu adalah kalau mereka ini tengah mendominasi peperangan. Karena apa? Karena tadi ya, dari segi masyarakatnya sendiri, polling yang tadinya menunjukkan di awal itu dukungan terhadap perang ini hanya sekitar 41%. Lalu kemudian akhir-akhir ini polling terbarunya menunjukkan hanya 29% dari masyarakat yang mendukung peperangannya. Nah, padahal sebenarnya dari segi Amerika Serikat sendiri, ini mereka sudah berusaha untuk melakukan psychological operations ya di Amerika dengan menunjukkan narasi-narasi bahwa mereka memenangkan peperangan, lalu kemudian perangnya akan selesai cepat. Sementara kemudian ada di lapangan yang kemudian kita lihat adalah hasil yang berkebalikan. Nah, sekarang kita lihat di sini bahwa yang kemudian menjadi aset bagi Iran itu tidak hanya kemudian masalah BBM saja, penutupan Selat Hormuz dan penutupan Bab el Mandeb oleh proksinya ya di Houthi. Tetapi kita juga bicara tentang sumber daya kritikal yang lain yang mungkin akan berpengaruh terhadap rantai pasok Amerika Serikat. Misalnya saja kemudian kita bicara tentang pasok dari rantai pasok dari pupuk nitrogen, yang mana sekarang petani-petani di Amerika Serikat itu sedang musim tanam gitu ya. Ketika mereka tidak bisa mendapatkan pupuk, sementara China berusaha untuk gatekeep stok pupuknya, yang mana itu adalah 50% dari produksi dunia, yang terjadi adalah Amerika Serikat nanti ke depannya akan mengalami food shortage. Gitu ya. Lalu yang kemudian adalah ini helium. Helium ini dipakai untuk bahan bakar
bahan produksi untuk semikonduktor. Nah, semikonduktor ini kan merupakan salah satu hal yang kemudian menjadi baseline dari berkembangnya AI bubble yang ada di Amerika Serikat. Ketika ini tidak bisa diproduksi dan kemudian produksi terganggu gitu ya, yang terjadi adalah AI bubble-nya akan pecah gitu ya, sehingga kemudian perekonomian Amerika Serikat akan carut marut gitu. Saya rasa ini yang kemudian perlu dilihat bahwa Amerika Serikat mungkin bisa memenangkan peperangan. Karena jujur, kalau kita bicara dari segi militer ya, kekuatan kapasitas, Amerika Serikat itu memang kekuatan militer paling kuat dunia. Ya. Tetapi lagi-lagi yang namanya power itu harus kita lihat secara kontekstual. Bagaimana memanfaatkan segala sumber daya untuk bisa memenangkan peperangan. Karena pada akhirnya kalau kita bicara tentang perang, kita bukan berbicara tentang siapa yang berhasil menghancurkan pasukan lawan, tapi kita bicara tentang siapa yang berhasil mencapai tujuan politik. Yang mana tujuan politik Amerika Serikat sampai sekarang tidak jelas apa yang ingin dicapai. Sementara kalau Iran dia sudah jelas gitu ya. Dia ingin bertahan rezimnya gitu. Jadi ini yang sebenarnya dimanfaatkan oleh Iran gitu untuk kemudian menyebarkan tadi ya narasi-narasi dan menetapkan kemudian sebenarnya ini adalah tipe white propagandanya Iran yang menyatakan bahwa kita tidak akan, ini kan informasi dari dia ya gitu ya, yang kita menyatakan bahwa ya kita tidak akan mundur karena sebenarnya menurut data ya sekarang mereka tuh sedang di atas angin gitu ya, sedang berada di dalam posisi yang menguntungkan di dalam perang ini. Oke. Jadi kalau kata Iran, jangan bicara dulu ground invasion. Makanya mereka menyinggung masalah Vietnam dan juga Afghanistan belakangan ini ya. Betul. Ini yang sangat menarik. Nah, tapi saya tertarik juga. Amerika Serikat ini kan seperti dikejar deadline gitu ya. Berkali-kali narasinya diulang, 2-3 minggu akan berakhir gitu. Saya bertanya ke Prof. Titik krusial Iran mana saja yang akan disasar kalau memang seperti sudah dikejar deadline? Apakah ini ada sign juga bahwa Amerika Serikat sudah lelah sebenarnya? Sebenarnya ya sudah lelah dalam pengertian bahwa Amerika Serikat boleh mengatakan kami punya banyak prajurit, kami punya banyak alutsista. Tapi seperti Mbak Alisa katakan, di Timur Tengah itu kan mereka bergantung pada pangkalan-pangkalan militer mereka. Ya. Mereka bergantung pada kapal induk mereka yang ada di sana. Sekarang satu sudah dipulangkan dulu di Siprus ya, diperbaiki dan lain sebagainya. Artinya mereka juga sudah menipis nih dari segi rudal, amunisi dan lain sebagainya, pesawat tempur. Memang yang jadi masalah itu kita nggak pernah diberitahu ya berapa besar serangan dari Iran itu berdampak ke alutsista dari Amerika Serikat. Nah, dalam konteks seperti itu, mereka tuh sebenarnya sudah lelah dan mereka itu sudah banyak mengeluarkan biaya, kemudian juga tidak ada dukungan dari rakyatnya secara besar begitu ya. Sehingga apa? Ini harus diakhiri. Cuman kan masalahnya exit strateginya ini seperti apa? Ya kan? Trump mungkin berpikir bahwa seandainya ada mediator, kemudian misalnya Pakistan gitu ya, terus kemudian ada kesepakatan. Ini sebagai salah satu exit strategy. Tapi Iran selalu menolak. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana? Satu-satunya jalan dia selalu mengklaim bahwa kita menang terus, semua hilang dan lain sebagainya, dan dalam waktu 2-3 minggu lagi itu akan selesai. Kita akan wind down semuanya dan selesai. Tapi ingat, dari pihak Israel, dia tidak ingin Amerika Serikat menyelesaikan ini sebelum adanya regime change. Dari sistem mullah ke monarki. Jadi kalau Amerika Serikat udah mulai melemah gini, Israel akan terus menyerang Iran. Nah, ini meskipun Israel saat ini disibukkan dengan Houthi dan Hezbollah. Iya, Houthi, Hezbollah, ya kan, dia mau meluaskan wilayah di Lebanon Selatan, ya, dengan memanfaatkan adanya serangan Hezbollah ke Israel, dia manfaatkan untuk menganeksasi Lebanon Selatan. Memang, dan kita juga nggak tahu juga nih Israel ini sampai kapan juga dia akan kehilangan kekuatannya ya, kelemahannya itu. Pasti akan ada titik akhir juga dari Israel meskipun mereka kekeh begitu ya, rezim harus turun. Tapi kalau dari perspektif intelijen dan militer, Mbak Aisyah, mungkin nggak sih rezim Khamenei ini ketika Israel kekeh, Amerika boleh mundur nanti gitu ya, tapi Israel kekeh untuk menundukkan rezim. Apakah rezim Khamenei ini mungkin ditundukkan?
Ya, saya kira di sini kita lihat juga rezim Khamenei ini berlakukan sebuah doktrin namanya soft war. Jadi soft war ini tadi ya berlakukan seluruh lini dan yang mungkin akan mempengaruhi kemenangan peperangan mereka gitu. Nah, sekarang kita lihat di sini bahwa Amerika Serikat jelas sudah terdesak ya. Dia sudah mundur, lalu secara perang narasi juga ya, ini dia juga kalah gitu di sosial media. Karena tadi selain kemudian white propaganda yang kemudian disebutkan oleh masyarakatnya, ada juga nih grey propaganda dan black propaganda yang bermain juga gitu ya. Jadi Amerika Serikat sebenarnya di mata global itu sudah sudah selesai lah istilahnya dalam perang ya. Tetapi masalahnya ini mereka mencari exit strategi yang tidak memalukan untuk Amerika Serikat sebenarnya. Nah, di sisi lain sebenarnya ini kita lihat bahwa Israel ini masih akan terus mengekskalasi peperangan. Karena di satu sisi betul kata Pak Prof, kalau misalnya mereka tuh belum mencapai tujuan strategisnya itu mengganti rezim Iran. Selain itu sebenarnya kan ada tujuan juga untuk menciptakan the greater Israel atau Israel Raya ya. Jadi ada strategi ekspansionis. Yang mereka khawatirkan di sini adalah ketika Amerika Serikat ini kemudian menarik diri, Israel ini akan terjebak dengan three front war sekarang. Jadi front pertama itu dengan Iran, lalu kedua dengan Hezbollah, lalu yang ketiga adalah dengan Houthi. Yemen di selatan, yang mana ini akan terlalu sulit bagi Israel untuk menanganinya sendiri gitu. Karena itu dalam beberapa hari terakhir kita lihat pernyataan-pernyataan dari PM Netanyahu mengatakan bahwa negara-negara Eropa ini harus turut bergabung gitu ya. Dan dia juga berusaha untuk kemudian mencari cara agar kemudian perangnya ini bisa semakin kompleks. Karena kalau kita lihat sekarang juga ada beberapa hal yang kemudian mengindikasikan bahwa dari Israel ini belum mau menghentikan peperangannya, termasuk misalnya dari pidato politik, pernyataan resmi, dan masih banyak lagi. Nah itu dari perspektif Israel terhadap kondisi yang ada di Iran, termasuk menjatuhkan intensi untuk menjatuhkan rezim Khamenei. Tapi yang menarik, Prof. Taufik, di dalam negeri di Amerika Serikat sendiri, saya kok membaca ada kekhawatiran juga dari Donald Trump jika tidak mengklaim kemenangan dalam perang ini, dia bisa diimpeach di dalam. Bisa. Dia bisa diimpeach, terutama sekali ketika nanti ada midterm election bulan November, dan kemudian kalau misalnya Kongres nanti dikuasai oleh Partai Demokrat. Dia udah wanti-wanti sama calon Partai Republik ya, anggota Kongres dari Partai Republik, bahwa kamu harus menang. Kalau kamu tidak menang, saya akan menghadapi impeachment. Nah, itu yang dia lakukan. Maka sekarang ini bagi Trump, exit strateginya ini dia dalam posisi yang dilematis. Dia mau mengatakan kita sudah menang, terus kemudian 2-3 minggu selesai. Bagaimana dengan nasib Israel? Padahal lobby-lobby Yahudi itu, mereka yang berketurunan Yahudi, warga negara Amerika Serikat, banyak mengeluarkan uang. Intinya adalah tolong protect Israel. Jadi kalau dia keluar katakanlah 2-3 minggu, lalu Israel gimana nih? Ya kan, diserang Iran dia selesai nih. Ya. Tapi kalau dia stay, dia akan punya masalah dengan di dalam negeri, lalu juga kehabisan dana untuk anggaran dan lain sebagainya. Belum lagi kalau misalnya dia sampai menurunkan pasukan darat yang akan pasti menyebabkan banyak korban jiwa dari pihak Amerika Serikat. Karena Iran sudah bilang, kami akan siap menyambut pasukan Amerika Serikat kalau mereka akan hadir di Iran. Kira-kira kalau untuk ground invasion ya. Betul sekali. Nah, ini alih-alih, menariknya begini, alih-alih rezim Khamenei yang runtuh, jangan-jangan malah rezim Trump yang runtuh nanti. Dan itu mungkin saja, saya tidak tahu ya, mungkin Mbak Aisyah lebih paham, mungkin itu taktiknya Iran juga untuk pelan-pelan menjatuhkan rezim Trump di dalam negeri begitu ya. Baik, terima kasih Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana telah hadir di studio, dan juga peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence Aisyah Kusuma Sumantri yang juga hadir di sambungan virtual. Terima kasih perspektifnya Mbak Aisyah. Selamat malam, sampai jumpa lagi. Terima kasih Mas Radi, terima kasih Prof Hik. Saudara, pasangan artis Dude Harlino dan Alisa Subandono diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi PT Dana Syariah Indonesia. Berita selanjutnya yang akan kami hadirkan di Sapa Indonesia Malam setelah jeda. Sesaat lagi.